Untuk soal saya dan Bu Lulu belum membuat. Jadi memang gini, karena Bu Lulu kebetulan saat ini posisinya kan di Malang karena mengikuti kursus bahasa Inggris sehingga tidak bisa eh, berkomunikasi dengan mudah gitu ya, karena longgarnya baru di malam hari sehingga perlu koordinasi lebih mendalam. Nah, sementara ini saya belum bisa ngobrol lama dengan Bu Lulu, tapi nanti insya Allah secepatnya akan saya kabari apakah modal ujiannya itu pilihan ganda atau essay. Kemudian mulai dari pertemuan keberapa itu dan lain-lain. Nanti informasi akan saya berikan, tapi satu terus mungkin tidak lewat perkuliahan. Jadi mohon bisa dimaklumi. Baik, berikutnya kita masuk ke materi kita. Saya akan share screen. Ini materi yang mungkin tidak terlalu ya, kurang menarik juga ya, karena ini terkait dengan program pemerintah. Tapi nanti dari sini Anda akan tahu yang diharapkan pemerintah itu seperti apa, programnya seperti apa. Kemudian nanti coba dirasakan di lingkungan kalian, apakah betul program-program seperti yang direncanakan oleh pemerintah itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian nanti Anda juga bisa mencoba untuk mengkritisi gitu ya, kekurangan dan kelebihan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita mulai dulu dari peran dan peran pangan dan gizi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Oh ya, judul materi ini adalah Rencana Aksi Nasional atau RAN Pangan dan Gizi. RAN itu Rencana Aksi Nasional. Baik, pendahuluannya dulu. Yang namanya pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama ya. Kita masih bisa bertahan hidup tanpa rumah, tapi kita nggak bisa bertahan hidup tanpa makanan. Dan pemenuhan makanan, pemenuhan kebutuhan makanan itu adalah kewajiban pemerintah dan menjadi hak asasi kita sebagai manusia. Karena itu sebenarnya ketersediaan pangan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Apakah warga tidak bertanggung jawab? Ya tetap bisa sih ya bertanggung jawab membantu pemerintah. Tapi penyediaannya itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masalah pemerintah kemudian mengkoordinasi sumber dayanya, termasuk rakyat, ya itu kebijakannya ya. Silahkan pemerintah mau memberdayakan sumber daya manusianya, nggak masalah. Berikutnya, manusia Indonesia, manusia di negara manapun itu menjadi modal utama pembangunan nasional. Beberapa negara yang tidak punya sumber daya alam itu tetap bisa kaya raya. Misalnya kayak Singapura, itu tetap bisa kaya raya. Dari mana? Dari kemampuan manusianya untuk memanfaatkan kemampuannya dan memanfaatkan apa yang ada. Kita lihat tidak semua negara itu punya sumber daya alam yang memadai. Tetapi kalau kemudian sumber daya manusianya bagus, ya tetap bisa maju. Tapi sayangnya sekarang Singapura itu mengalami permasalahan yang juga dialami oleh banyak negara maju, yaitu keengganan anak mudanya untuk menikah dan memiliki anak.
Jepang sekarang sudah mengalami, Singapura sudah mulai, sebentar lagi Korea Selatan, Cina juga sudah mulai merasakan. Nah, sementara di Indonesia, kita itu masih digadang-gadang untuk menikmati bonus demografi berupa jumlah penduduk dengan usia produktif. Itu. Di Jepang, pergeseran usia penduduknya kan sudah mulai ke kanan. Yang anak-anak sedikit, yang remaja sedikit, yang dewasa agak banyak, yang lansia agak banyak. Jadi mereka sekarang kekurangan sumber daya manusia usia produktif. Cina mulai, Singapura juga sudah mulai merasakan. Kita alhamdulillah masih ada cukup lah sebenarnya penduduk usia produktif. Hanya saja masalahnya adalah mampu tidaknya pemerintah untuk membangun, membina, dan akhirnya nanti memanfaatkan sumber daya manusia yang di usia produktif itu. Nah, kita di Indonesia harus bisa memberikan fasilitas, memberikan kebutuhan supaya sumber daya manusia kita itu nanti ketika masuk usia produktif itu benar-benar berkualitas dan bersaing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Itulah tujuan, bukan tujuan ya, apa ya lebih cocoknya. Yang kita harapkan pada tahun 2020 sampai 2024 ini dari sisi sumber daya manusia. Nah, kalian sebentar lagi akan masuk ke sini, masuk ke pasar ini, pasar tenaga kerja. Nah, bisakah kalian menunjukkan bahwa kalian berkualitas, berdaya saing? Nah, itu tantangan kalian ada di situ. Salah satu yang menjadi pendukung atau komponen utama supaya kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah tentu saja status gizi yang optimal. Status gizi yang optimal. Sak pinter-pinternya seseorang kalau status gizinya tidak optimal, maka ya kepinterannya itu tidak akan juga bisa maksimal. Gitu. Nanti ada penjelasannya di belakang. Ke, kecerdasan seseorang itu sangat, bukan sangat ya, sedikit banyak tergantung pada status gizi. Nah, konsep kita sekarang adalah memastikan kecukupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Kalau saya lebih cenderung memastikan kecukupan gizi sejak dari orang tuanya masih remaja. Kalau orang tuanya di usia subur itu kecukupan gizinya kurang, ya anak-anaknya bisa jadi akan bermasalah. Makanya kita perlu memastikan yang remaja, usia-usia kalian itu memiliki status gizi yang baik. Supaya nanti anak-anak kalian juga mendapatkan optimalisasi kesehatannya. Kita masih 1000 hari pertama. Padahal menurut saya sebelumnya pun sudah harus dipastikan. Di beberapa negara maju, sebelum menikah, pasangan itu harus cek kesehatan. Kalau ada yang bermasalah, maka mereka akan dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai masalahnya itu teratasi. Kita kan enggak ya. Kita belum sampai seperti itu. Nah, di slide ini kita akan membahas sedikit tentang hubungan antara status gizi dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi, kekurangan gizi pada bayi dan balita ternyata
nanti ketika dewasa itu nanti akan menyebabkan peningkatan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan pembuluh darah. Tuh. Itu yang pertama. Ketika bayi kekurangan gizi, maka kemungkinan menderita penyakit tidak menular meningkat. Kemudian yang kedua, turunnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat memasuki usia sekolah. Tuh. Kemudian yang ketiga, terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi. Ini nanti juga akan beresiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remaja, termasuk kemungkinan depresi di masa remaja. Kemudian, anak yang sangat pendek itu ternyata IQ-nya itu lebih rendah daripada yang pendek, apalagi daripada yang tingginya normal. Jadi efeknya luar biasa kan. Kemudian nanti ketika sudah bekerja, seseorang yang pada masa anak-anaknya itu kekurangan gizi, itu nanti akan mengalami penurunan kapasitas kerja. Sehingga produktivitasnya juga akan berkurang. Nah, siapa yang terdampak? Saat ini diperkirakan 1 dari 3 orang secara global itu terdampak malnutrisi. Dan ya seperti diduga ya, yang jenis kelamin perempuan itu dampaknya lebih terasa. Lebih terasa. Malnutrisi pada perempuan itu dampaknya lebih terasa. Memang betul, kebutuhan gizi ditentukan oleh jenis kelamin ya. Betul. Sebagian besar gizi itu memang lebih banyak laki-laki kebutuhannya. Tetapi pada kondisi tertentu, perempuan kadang-kadang atau secara berkala itu memiliki kebutuhan gizi yang lebih besar daripada laki-laki, misalnya pada masa remaja. Nah, sayangnya di masyarakat itu masih ada ketidaksetaraan gender. Ini bahasanya orang-orang anu ya sebenarnya. Bahasanya orang-orang genderis. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang di Indonesia ini banyak keluarga yang lebih mementingkan gizi bagi kepala keluarga daripada ibu. Lebih penting gizi ayah daripada ibu. Kemudian kadang-kadang juga terjadi kesempatan untuk menjadi lebih sehat, misalnya dari sisi gizi, dari sisi aktivitas fisik, itu lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki. Nah, ini contoh ketidaksetaraan gender. Jangan, nah kalian sudah tahu, kalian sudah punya pendidikan tinggi, cobalah untuk bersikap adil. Kalau nanti punya anak laki-laki dan perempuan, bersikaplah adil. Kalau anak-anak perempuan kalian ingin beraktivitas fisik, sepanjang itu tidak menyalahi kodratnya, ya kita berikan fasilitasnya. Sementara ini kan di masyarakat kita banyak yang orang tua yang berpikir, sudah anak-anak perempuan tuh nggak usah banyak kegiatan fisik di rumah maupun di luar rumah.
Ketidaksetaraan gender itu kadang-kadang juga membatasi mata pencaharian. Ya, secara kultur ini bisa jadi kurang tepat, tapi bisa jadi tepat ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti tukang becak, ya itu ya tidak tepat kalau dilakukan oleh perempuan. Tapi kalau pekerjaannya tidak terlalu fisikal, misalnya guru, misalnya bekerja di pabrik, kayak gitu ya, mungkin kita perlu membuka kesempatan seluas-luasnya. Tidak berbasis, oh ini pekerjaan laki-laki, oh ini pekerjaan perempuan. Tapi perlu diingat, laki-laki dan perempuan itu fisiknya berbeda. Jadi memang pada beberapa jenis pekerjaan ya memang harus dibatasi. Tapi untuk pendidikan kita tidak boleh membatasi. Untuk peluang pertumbuhan bagi perempuan kita tidak boleh membatasi. Nah, berapa kerugian ekonomi ketika ada kekurangan gizi? Ada perhitungan, ini punyanya pemerintah ya perhitungannya. Kerugian ekonomi karena kekurangan gizi di Indonesia itu 260 sampai 290 triliun per tahun. Jadi potensi ekonomi yang hilang karena ada anak-anak yang kekurangan gizi itu 260 sampai 290 triliun per tahun. Nah, ada lagi penelitian yang menyebutkan bahwa kalau kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita 10%, maka itu akan mengurangi prevalensi stunting pada anak sebesar 2,7%. Jadi kalau pendapatan masyarakat Indonesia secara rata-rata naik 10%, prevalensi stunting itu turun 2,7%. Sebaliknya, kalau ternyata prevalensi stunting anak itu naik, maka akan terjadi penurunan persentase PDB. Jadi, kemungkinan seseorang bisa mendapatkan kemakmuran, kekayaan lebih banyak, itu lebih besar pada orang-orang yang tidak stunting. Intinya begitu. Alhamdulillahnya adalah akses terhadap pangan di Indonesia itu sudah meningkat. Kita lebih mudah mendapatkan makanan, penghasilan kita secara rata-rata per kapita juga meningkat, dan prevalensi gizi kurang juga menurun. Alhamdulillah itu sudah terjadi perbaikan di sisi ini. Namun sebenarnya status gizi masyarakat Indonesia itu masih rendah menurut standar internasional. Persentase stunting kita itu sudah tertinggal di ASEAN. Jadi kita persentase stuntingnya masih termasuk tinggi di ASEAN. Ini perlu kita kejar. Dan satu lagi, perbedaan status gizi antar daerah juga masih besar. Daerah-daerah makmur seperti Jawa, Bali kayak gitu, persentase stuntingnya lebih rendah daripada daerah-daerah kurang makmur itu di luar Jawa. Nah, ini harus kita pangkas perbedaan-perbedaan seperti ini. Di sisi lain, ketika kita bicara stunting, kadang kita juga perlu melihat sisi sebaliknya. Nah, ternyata di Indonesia yang kelebihan berat badan makin banyak persentasenya. Gitu ya. Nah, tidak hanya itu, yang defisiensi zat gizi mikro juga masih banyak. Remaja yang anemia itu masih tinggi persentasenya. Kita lihat di sini. Stunting 2019 itu 27%. Yang pendek 27%. Yang posting sangat kurus itu 10%.
Yang anemia pada ibu hamil 48%. Sementara di sisi lain obesitas itu 21%. Tuh. Jadi kita menghadapi 3 masalah sekarang. Gizi kurang, gizi lebih, dan kekurangan zat gizi mikro. Nah, saya harap di antara kalian nggak ada yang anemia ya. Tapi kalau ada yang merasa anemia, ya sebaiknya segera memastikan kondisinya dan segera mengkonsumsi suplemen yang mungkin dibutuhkan untuk anemia. Nah, ini ada diagram faktor yang mempengaruhi status gizi. Kita melihatnya dari bawah ke atas. Kita lihat penyebab dasar, macam-macam ya. Ada akses terhadap modal alam, pasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penghasilan, dan lain-lain. Kemudian ada budaya dan norma sosial, gender, kebijakan, hukum, dan lain-lain. Semua ini nanti akan membentuk penyebab di tingkat rumah tangga. Ada gaya hidup, ada akses yang kurang terhadap pangan, ada pola asuh yang kurang baik, dan ada keterbatasan akses terhadap air, sanitasi, keamanan pangan, dan pelayanan kesehatan. Ini nanti akan membentuk penyebab langsung. Penyebab langsungnya apa? Aktivitas fisiknya rendah, asupannya kurang, muncul penyakit, kemudian kekurangan gizi pada akhirnya, kemudian atau kalau tidak kekurangan gizi ya malah justru gizinya lebih. Konsekuensinya apa? Ya penyakit, kematian, tinggi badan yang tidak mencukupi, kemampuan kecerdasan yang rendah, produktivitas dan penghasilan juga rendah. Jadi, kalau nanti kalian ditanyai faktor apa yang mempengaruhi status gizi, ya ini gambarannya. Kayak ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan. World Health Assembly pada tahun 2012 itu menargetkan penurunan dan peningkatan beberapa hal. Balita stunting harus diturunkan. Anemia pada wanita usia subur harus diturunkan. Berat badan bayi lahir yang rendah juga harus diturunkan. ASI eksklusif harus ditingkatkan. Wasting harus diturunkan atau setidaknya dipertahankan. Dan tidak boleh ada kelebihan peningkatan persentase kelebihan berat badan pada anak. Ini sebenarnya kan masalah kita. Ya. Di Indonesia kita alami semua. Karena itu, Indonesia juga punya komitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena itu ada peraturan presiden tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini nanti kita sebut sebagai TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau target globalnya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu SDGs ya, Sustainable Development Goals. Kalau di SDGs itu bahasanya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuannya itu. Target globalnya 3 ini. Kelaparan hilang, akses bagi semua orang terhadap makanan aman, bergizi, dan cukup. Itu harus ada. Semua bisa dapat.
kemudian segala bentuk kekurangan gizi harus hilang, kemudian sistem produksi pangan yang berkelanjutan harus diterapkan. Jadi kalau kita mengusahakan pertanian, ya jangan pertanian yang merusak lingkungan. Dan itu tidak mudah. Yang rame di media sosial, kemarin, beberapa hari yang lalu, food estate itu kan sebenarnya lahan yang barangkali sebenarnya tidak terlalu cocok ditanami, tapi kemudian dipaksakan untuk ditanami. Tidak ada hasilnya akhirnya. Dulu ketika saya mahasiswa, pemerintah itu ngotot banget bikin lahan gambut 1 juta hektar, mau ditanamin tanaman pangan. Dosen saya waktu itu salah satu orang yang paling menentang kebijakan seperti itu. Karena beliau tahu lahan gambut itu seharusnya tetap jadi hutan, bukan jadi lahan pertanian. Karena kalau jadi lahan pertanian nggak akan ada hasilnya. Akhirnya benar. Selang beberapa tahun baru pemerintah merasakan kegagalan proyek itu. Oke, ini 3 target globalnya ya. Jadi seluruh dunia berharapnya seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah kita perlu pendekatan multisektoral. Ketika kita bicara gizi, itu pangan dan gizi, kita tidak hanya bicara pertanian, kita tidak hanya bicara kesehatan, tapi kita juga bicara kesehatan. Kita bicara transportasi, kita bicara pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi, kita bicara bagaimana kita mempertahankan lingkungan kita. Tapi kemudian ini ada sebuah tabel yang mengaitkan tujuannya SDGs itu dengan gizi. Itu apa saja sih? Kaitannya seperti apa? Baik, seperti biasa silahkan menuliskan NIM dan nama di kolom chat. Ini sudah saya record. Tujuan pembangunan berkelanjutan menghapus kemiskinan. Kenapa? Apa kaitannya dengan gizi? Orang miskin itu akan terbatas aksesnya untuk mendapatkan pangan yang baik. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Kalau kita tidak mempersiapkan produksi pangan yang berkelanjutan, maka suatu ketika kita justru akan mengalami kekurangan. Jadi ya memang kita mau nggak mau dalam mengusahakan produksi pangan ya harus yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Kemudian kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Ya tentu saja asupan gizi yang sehat dan berkelanjutan itu nanti akan meningkatkan status kesehatan dan pada akhirnya akan mensejahterakan, akan memperpanjang umur kita. Pendidikan yang berkualitas, jelas tadi sudah kita bahas. Nutrisi yang baik itu akan mempengaruhi kemampuan belajar, kesetaraan gender. Kita itu sangat penting bagi kita untuk terus-menerus memberdayakan perempuan. Kita perlu memastikan semua, baik laki-laki maupun perempuan, itu mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kita harus memastikan semuanya, laki-laki maupun perempuan, mendapatkan pendidikan yang cukup. Kita perlu memastikan akses air bersih supaya kita bisa mengurangi kekurangan gizi. Oke, ini lanjutannya ya, nanti bisa kalian baca. Ada 17 keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan SDGs tadi dengan gizi. Jadi sebenarnya tidak akan pernah bisa kita lepaskan hubungan antara penyediaan pangan, gizi kita dengan kualitas sumber daya, dan nanti pada akhirnya dengan kemakmuran.
Jepang setelah Perang Dunia Kedua, maaf, Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, itu negara yang sangat tertutup. Orang dari luar sulit masuk, tapi kemudian Jepang mulai terbuka, mereka mencari teknologi ke Amerika, ke Eropa, mereka beli sesuatu, mereka tiru pelan-pelan begitu, sampai akhirnya tahun 41, 42 mereka jadi maju, mereka nantang Cina, nantang Amerika, ngajak perang. Jumlah penduduknya belum terlalu banyak, tapi mereka pede karena mereka yakin bahwa mereka sudah bisa menyamai Eropa, menyamai Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi mereka hancur, mereka membangun lagi dari nol, dan sekarang kita tahu kualitas Jepang seperti apa. Nah, supaya kita bisa mencapai ini, yang tadi target-target yang kita sebut tadi, maka kita membuat sebuah rencana aksi nasional pangan dan gizi. Rencana aksi nasional pangan dan gizi itu ada yang daerah, ada yang nasional. Kalau daerah itu namanya RAD, kalau nasional itu RAN. Dan itu nanti ada pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuannya 2030 kita sudah ya setidaknya memecahkan permasalahan-permasalahan ini. Tujuannya apa? Kita perlu mengintegrasikan dan mengkonvergensikan perencanaan pembangunan pangan dan gizi. Ini kan multisektor, pertanian, perdagangan, kesehatan, terus pekerjaan umum, sarana prasarana, transportasi, dan lain-lain. Semua harus terlibat. Kemudian meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat saya lihat sudah cukup baik komitmennya. Pemerintah daerah, terutama yang daerahnya makmur, yang daerahnya subur, yang nggak pernah kekurangan makanan, itu sepertinya komitmennya masih kurang. Mungkin karena apa-apa ada, mereka punya semuanya, sehingga agak meremehkan mungkin. Ya mudah-mudahan nanti lebih baik lah. Tapi kalau Jawa Tengah, alhamdulillah pemerintah daerahnya dari provinsi dan kabupaten sebagian besar sudah memahami betul pentingnya pembangunan dari sisi pangan dan gizi. Kemudian yang berikutnya memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk menajamkan program atau kegiatan multisektor untuk pencapaian target. Nah, prioritasnya apa? Prioritas nasionalnya ini ada peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi, ada prioritas percepatan perbaikan gizi, dan ada prioritas dulu, sebentar. Oh ya, dua ini. Sekarang kita lihat ketersediaan akses dan kualitas. Satu, kita harus membuat program peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, dan fortifikasi. Yang kedua, kita harus membuat program peningkatan ketersediaan pangan. Kemudian bagaimana kita harus meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia pertanian. Kemudian menjaga keberlanjutan produktivitas. Meningkatkan tata kelola sistem pangan. Poin pertama, saya kira sudah bagus kita di Indonesia. Poin kedua juga sudah kita kejar. Poin ketiga ini yang masih belum. Kita masih lihat banyak sekali petani yang miskin. Kita masih lihat banyak sekali nelayan yang miskin.
Kemarin masih ada nelayan yang mengeluh tidak bisa dapat solar untuk melaut. Kemarin masih saya lihat, saya dengar masih ada petani yang kesulitan dapat pupuk bersubsidi. Kemudian yang keempat, ini yang juga kita masih belum berhasil, ya, keberlanjutan. Keberlanjutan ini yang masih berat sekali. Bagaimana tidak kita sekarang jumpai banyak sekali lahan pertanian yang tidak bisa ditanami ketika musim kemarau. Nah, ini perlu dipikirkan. Beberapa waktu yang lalu ada warga di Klaten, mana itu protes sama yang bikin jalan tol. Karena begitu jalan tolnya dibuat, irigasinya mati. Gitu. Nah, yang seperti itu loh ya, kadang-kadang terlupakan. Ya. Berikutnya percepatan perbaikan gizi. Penguatan komitmen kampanye dan pemantauan. Komitmen sudah bagus. Kampanye ini yang kurang. Kita masih berkampanye itu terbatas. Ya. Misalnya contohnya diversifikasi pangan. Itu kampanye kita masih kurang. Kemudian yang kedua, sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Ini juga belum ya. Kemarin ada capres yang mau bikin program makan siang sama minum susu. Saya kira lebih baik bagi masyarakat itu jangan terlalu dimanja dengan diberi makanan ya. Tapi berilah mereka kesempatan untuk berusaha. Karena saya yakin masyarakat, terutama yang kepala keluarga, itu akan lebih puas. Ketika dia bisa bekerja, dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan tangannya sendiri. Jangan kemudian opo-opo didatangkan dari pemerintah. Saya kira itu kurang baik. Gitu ya. Untuk mas jangka pendek mungkin oke ya kita berikan masukan gizi, kita berikan susu. Tapi kalau terlalu lama saya kira kurang baik. Kita perlu memastikan masyarakat bisa mandiri. Kemudian percepatan penurunan stunting. Kemudian peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti. Gitu ya. Kita perlu mencari penelitian-penelitian tentang beraneka jenis intervensi terkait perbaikan gizi. Mana yang bisa kita terapkan, itu kita terapkan. Contoh yang sangat sukses itu adalah pemberian yodium pada garam. Itu luar biasa, itu sukses di Indonesia. Kemudian penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang. Gizi seimbang. Ini yang banyak orang tahu tetapi belum bisa menerapkan. Saya tahu, tapi kadang-kadang dalam sehari asupan gizi saya juga tidak seimbang. Kemudian penguatan sistem surveillance gizi. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah. Terutama kita sesuaikan dengan kondisi setempat. Kalau daerah itu bukan penghasil padi, ya intervensi perbaikan gizinya jangan mengandalkan nasi. Kalau daerah itu daerah yang pantai, ya, maka intervensi perbaikan gizinya ya andalkanlah ikan. Jangan kemudian ayam, apalagi daging sapi. Kemudian respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Ini juga perlu dikritisi ya. Setiap kali bencana di Indonesia itu yang datang kebanyakan adalah makanan-makanan yang siap saji. Kadang yang terlupakan adalah makanan bayi. Kadang yang terlupakan adalah air bersih.
Gempa Bantul 2006, saya tidak tahu kalian sudah paham atau belum waktu itu ya. Waktu itu rumah bapak saya di Bantul kan kena itu. Yang datang apa? Yang datang mie instan. Mie instan harus dimasak dengan air. Air di sumur itu hitam karena gempa. Gempa itu kan ibaratnya bumi itu digocok gitu ya. Jadi air sumur itu hitam. Lah mau masak mie pakai apa? Wong airnya hitam, kena tanah. Untungnya, alhamdulillahnya, daerah sekitar Bantul waktu itu yang tidak kena gempa, ya tidak terdampak parah. Itu banyak yang mengirim air. Ya. Ini perlu dipikirkan lagi. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Nah, setelah itu 4 aspek pengaruh utamaan. Jadi yang menjadi acuan utama. Apa itu? Yang pertama tentu saja pembangunan berkelanjutan. Kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas kehidupan. Silahkan membangun, silahkan meningkatkan pertanian, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu tidak merusak lingkungan. Yang kedua, pengaruh utamaan gender. Kita harus sudah mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Kebijakan dia harus adil, perencanaan harus baik, penganggaran harus tepat, pelaksanaan harus betul. Gitu ya. Jadi antara laki antara laki-laki dan perempuan itu perlakuannya harus adil. Gitu. Kemudian manfaatkanlah media sosial dan budaya. Kemudian yang terakhir transformasi digital ya. Meskipun tidak semua orang bisa mengakses, tetapi anak-anak muda kan akses terhadap transformasi digital ini luar biasa kan, mempengaruhi anak muda sekarang nggak bisa pakai TV, nggak bisa pakai radio, malah pakai YouTube bisa gitu loh. Pakai TikTok gitu mungkin malah bisa membuat kampanye-kampanye terkait pangan dan gizi. TikTok, Instagram, YouTube itu sekarang yang paling diamati, paling teramati, paling termanfaatkan oleh anak muda. Kalau TV enggak, radio mungkin juga tidak. Koran apalagi. Berapa sih anak muda yang masih mau baca koran? Nah ini targetnya. Targetnya pemerintah loh ya ini ya. Anda nanti bisa lihat, oh beras kita perlu ditingkatkan. Baseline itu 2019 ya. Target 2024 itu berarti target tahun ini. Ketersediaan protein hewani, produksi buah-buahan. Ini yang saya tidak paham. Nomor 6 ini kok baseline-nya 2000 tapi targetnya 46. 46 ini apa saya tidak tahu paham. Ini ya, kita tentu berharap semua bisa tercapai tahun ini. Konsumsi protein, konsumsi sayur dan buah, keamanan pangan, dan lain-lain, itu mudah-mudahan bisa kita capai. Muaranya apa? Muaranya ini, stuntingnya turun. Yang kurus, balita sangat kurus juga turun. Tapi pemerintah nggak berani menargetkan prevalensi obesitas turun. Masih tetap nih 2018, 2024 juga masih sama 21,8%. 21% itu tinggi loh, Dek. Karena ini maknanya adalah 1 dari 5 orang di Indonesia dewasa itu obes. Baik,
Saya kira ini tadi sudah ya. Gender itu pengaruhnya sangat besar. Sebenarnya kalau perempuan itu memiliki hak yang mendapatkan haknya secara adil, mendapatkan pendidikan, akses terhadap kesehatan, kemudian keterampilan dan lain-lain, itu nanti manfaatnya akan sangat besar. Pemberdayaan perempuan itu terutama akhirnya nanti pada kesejahteraan keluarga. Sekarang strategi dan aksinya. Kita lihat ada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan tentu saja perlu kita lakukan strategi peningkatan produksi pangan, penyediaan pangan yang aman, cadangan yang cukup, mengurangi kerusakan dan kehilangan, pengayaan nilai gizi. Keterjangkauan. Ini sebagian sudah pernah kita bahas ya. Stabilitas pasokan. Akses. Akses terhadap sistem informasi pasar dan harga. Kemudian penguatan usaha mikro kecil menengah, koperasi, kelompok tani, dan lain. Sistem jaring pengaman sosial pangan. Ini bansos. Kemudian penyediaan situasi darurat, kemandirian pangan. Ini sudah ada beberapa contoh menarik ya di beberapa kota besar itu sekarang warganya itu sudah sadar untuk mencoba bertani meskipun hanya pakai gelas aqua, gelas air mineral, nanam sayur, kayak gitu. Ini menarik. Kemudian pengembangan sistem logistik pangan. Pemanfaatannya, SKPG dulu sudah pernah kita bahas dan pemantauan status gizi. Kemudian status ketahanan pangan, kita juga sudah pernah bahas. Edukasi pola konsumsi pangan, ini yang masih kurang. Betapa banyak remaja yang tidak paham gizi seimbang itu apa. Di pelajaran SMA itu katanya ada, tetapi sepertinya kok tidak membekas. Kemudian sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral. ASI eksklusif. Peningkatan layanan kesehatan. Alhamdulillah ini BPJS sudah sangat membantu masyarakat ya. Meskipun pada beberapa sisi ya banyak yang harus diperbaiki. Kemudian bagaimana kita bisa berhemat, jangan boros, jangan suka membuang makanan. Kemudian fortifikasi pada makanan tertentu dan jaminan keamanan dan mutu pangan. Kelembagaan. Kelembagaan ketahanan pangan ini banyak yang kurang jalan ya. Desa terutama itu program-programnya perlu dipastikan sesuai dengan kondisi lokal. Banyak juga hal-hal yang mestinya terukur tetapi tidak terukur. Contohnya pola pangan harapan. Itu banyak daerah yang kadang bikin, kadang tidak. Kemudian penguatan peran sektor non-pemerintah. Muhammadiyah sudah memulai ini. Jadi Muhammadiyah itu punya jaringan tani Muhammadiyah. Jadi petani-petani yang menjadi kader simpatisan Muhammadiyah itu sudah berkumpul dalam jaringan tani Muhammadiyah itu. Dan apa sudah mulai memasarkan bersama. UMS juga sudah mulai membantu ya. Salah satunya dengan membeli
beras produksi jaringan tani Muhammadiyah itu kemudian diberikan kepada dosen dan karyawan dalam bentuk tunjangan beras bagi dosen dan karyawan UMS. Kemudian regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi. Penguatan dimensi gender. Lagi-lagi ada gender ya. Pemberdayaan perempuan. Kemudian penelitian, pengembangan, dan inovasi. Sebenarnya penelitian banyak ya, tetapi yang diaplikasikan oleh pemerintah atau oleh masyarakat itu kok sepertinya belum terlalu banyak. Baik, itu bahasan kita. Jadi hari ini kita sudah membahas Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, apa yang diinginkan secara dunia, apa yang diinginkan pemerintah, targetnya seperti apa, dan strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Efektif atau tidaknya kita belum bisa melihat sekarang ya. Kalau kita bicara penyediaan pangan dan gizi saat ini, itu nanti mungkin baru bisa kita lihat dampaknya ya 15-20 tahun lagi. Mudah-mudahan nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, generasi penerus kita itu tidak ada lagi yang pendek, tidak ada lagi yang wasting, kurus. Kalau obes sulit ya dihilangkan ya. Dan tentu kita juga berharap kalian yang remaja putri itu nanti tidak ada lagi yang anemia, tidak ada lagi yang bermasalah ketika hamil karena kekurangan gizi. Gitu. Itu ya. Jadi yang namanya membangun itu kesinambungan, berkelanjutan. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan pemimpin ketika dia baru memimpin 5 tahun. Karena yang namanya penanganan permasalahan gizi itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka pendek. Kita perlu bicara jangka menengah. Kita perlu bicara jangka panjang. Itu. Karena itu kita harapkan apa yang sudah dilakukan pemerintah, yang baik-baik diteruskan, yang kurang baik nanti diperbaiki. Saya kira itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti materi kita sudah selesai. Eh, Soal saya belum buat ya. Nanti insya Allah akan ada informasi tambahan tentang soal yang direncanakan di ujian akhir semester ini. Baik, nggak ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita tutup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.